Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam Bapak Ibu sahabat muslim muslimah hijrahku di seluruh penjuru tanah air maupun di mancanegara. Subhanallah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah karena pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali dalam keadaan sukses, sehat, kaya, berkah di acara Hijrahku. Hidup mulia, jaya penuh berkah ala Quran. Dan insya Allah saya Khairiyah JNC dari Kota Gresik 1 jam ke depan akan membersamai Bapak Ibu semuanya untuk kita bisa bersama-sama menyimak kajian ilmu agama Islam dan juga menyimak kisah-kisah inspiratif dari seorang narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan barokah sholawat hajat kita dunia dan akhirat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya ucapkan selamat datang yang sudah bergabung nih di FB Hijrahku. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk ketik nama dan kota asalnya. Dan karena acara malam hari ini luar biasa sekali Bapak Ibu, untuk itu sangat disayangkan kalau tidak dibagikan ke banyak teman kita. Maka dari itu jangan lupa share ke banyak teman agar ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini tidak hanya bermanfaat untuk diri kita saja, tapi juga untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini, kita awali dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Biniati doa, semoga Allah meridhoi acara hijrahku pada malam hari ini, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilancarkan oleh Allah semuanya. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu, sahabat muslim muslimah hijrahku dimanapun Anda berada, patut bersyukur karena kita bisa mengikuti acara hijrahku pada malam hari ini. Kenapa? Karena malam hari ini spesial sekali. Kita kedatangan kehadiran seorang narasumber yang luar biasa, di mana beliau ini sangat menginspirasi ya buat kita semuanya, terutama saya. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum itu kita akan simak dulu video profil dari beliau. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman
Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuji, memuja asmamu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untukmu. Setiap wajah mendamba cintamu, cahyamu. Allah Masya Allah. Dari videonya aja kita sudah penasaran banget ya. Langsung saja yuk kita hadirkan beliau seorang ibu rumah tangga, di mana beliau ini adalah lulusan S3 Bapak Ibu, SD, SMP, dan SMA. Beliau hijrah menjadi pebisnis syariah, dan alhamdulillah keberkahan demi keberkahan telah beliau peroleh. Dalam waktu 16 bulan saja, beliau sudah mendapatkan total reward 571 juta rupiah, Bapak Ibu. Subhanallah. Bahkan beliau di periode yang lalu sudah menjadi peraih reward total 8,7 miliar rupiah, mendapatkan apresiasi tur luar negeri ke 9 negara Eropa, Masya Allah. Bahkan haji plus umroh mengumrohkan setiap tahun. Subhanallah. Langsung saja yuk kita hadirkan beliau yang luar biasa, founder dari Grid Community, Ibunda Hajah Fatiarani dari Jakarta. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Salam baitullah, Allahu Akbar. Apa kabar Bu Hoiria? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya, berkah. Amin ya rabbal alamin. Bunda sehat? Sehat, alhamdulillah. Tambah sukses, tambah kaya, tambah berkah. Amin ya Allah. Terima kasih ya, malam ini sudah diundang di acara hijrah. Masya Allah, dari kemarin-kemarin itu udah nungguin kapan ya diundang di acara hijrah. Dan malam ini alhamdulillah bisa bersama teman-teman semua, sahabat-sahabat hijrahku, yang insya Allah kehadiran saya malam ini memberikan rasa optimis yang tinggi supaya hijrah itu Allah akan berikan kemampuan kalau kita mau mengubah nasib kita. Amin.
Justru kami Bunda yang berterima kasih banyak Bunda bisa berkenan hadir di acara Hijrahku pada malam ini, dan insya Allah kami semuanya siap semangat menyimak ilmu-ilmu dari Bunda sehingga bisa segera mengikuti jejak Bunda untuk bisa sukses berkah wasilah Armina Daily ini ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin. Ya Bunda. Iya, Bu Hoiria. Gimana, Bun? Apa nih yang mau saya sampaikan? Nah, tentunya kami kepengen banget mengkulik kisah sukses dari Bunda Rani ini, yang mana luar biasa sekali ya. Tadi melihat dari video profilnya Bunda aja kita sudah wow gitu ya. Dari seorang yang biasa saja menjadi yang luar biasa, bahkan tidak hanya bisa sukses saja tapi juga mensukseskan banyak orang, dan alhamdulillah terbukti dari Bunda Rani timnya juga alhamdulillah lahir banyak sekali orang-orang sukses gitu. Nah Bunda, bisa untuk mengawali ini bisa disampaikan, sharingkan ke teman-teman semuanya, Bunda bisa hijrah gitu, menjalankan bisnis syariah Armina Daily ini dan bisa sampai di titik ini Bunda. Bisa di-sharingkan kisah Bunda. Silakan Bunda. Iya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di saat malam ini kita semua berkumpul untuk bisa menjemput nikmatnya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, karena acara yang diadakan malam ini pastinya kita berharap kita tuh selalu dalam keadaan hijrah ya Bu Hoiria. Hijrah untuk menjadi lebih baik, menjadi leader yang tambah sukses, menjadi mitra-mitra Armina Daily yang siap menjemput keberkahan yang lebih banyak lagi gitu kan. Siap hijrah untuk bisa menjalani semua perintah-perintah Allah, menjalani semua sunnah-sunnahnya Rasulullah. Itu kan bentuk hijrah kita. Apalagi hijrah yang kita idam-idamkan idealnya adalah membawa kita untuk menuju kebaikan yang lebih berkah, nggak hanya dunia tapi juga di akhirat gitu kan. Alhamdulillah memang kalau dilihat di video itu saya aja kadang suka bergetar gitu hati ya, nggak menyangka Allah berikan kondisi seperti saat ini gitu kan. Di tahun 2010 itu masih ngeraba-raba gitu. 2010 perkenalan saya dengan Armina Reka Perdana itu kayaknya masih ngeraba-raba banget gitu. Ini saya mau gimana masa depan saya gitu kan ya. Saya tuh pengen banget punya impian-impian yang saya ingin wujudkan. Salah satunya adalah bisa ke Baitullah, balik lagi ke Baitullah. Karena 2010 itu jadi momentum saya yang aduh kalau dikenang-kenang terus tuh kayaknya bikin nangis gitu ya. Karena 2010 itu momen dimana saya dan suami saya bisa menginjakan kaki ke tanah suci gitu kan. Waktu itu belum kenal Armina Reka Perdana Bu Hoiria, belum kenal sama Armina. Jadi kami berangkat umroh itu masih pakai travel lain gitu kan. Sebelum saya menikah, sebelum saya kenal dengan Armina gitu, proses perjalanan itu kan terjadi begitu saja gitu. Artinya tujuannya punya sih tujuan tapi belum terarah gitu kan, karena belum dapat bimbingan yang benar-benar bisa membawa saya tuh mencapai tujuan-tujuan yang saya inginkan. Tuh kadang masih belok kanan, masih belok kiri gitu, masih kadang terhenti gitu, pindah lagi, cari lagi gitu kan. Itu kan memang perjalanan hidup seseorang itu kan berbeda-beda ya, tapi kita yakin dari dulu sejak kita tahu bagaimana memahami dalam Al-Quran, setiap ayat yang kita bacakan, yang kita pahami bahwa Allah itu akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaumnya sendiri mau merubahnya, kan gitu. Jadi itulah proses pencarian yang saya lakukan gitu. Pencarian maksudnya saya yakin nih Allah itu nggak tidur kok. Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Apalagi kalau memang niatnya, tujuannya selalu terselip kebaikan dan keberkahan untuk banyak orang. Nah di tahun 2010 itu kemudian Allah takdirkan saya akhirnya bisa melaksanakan ibadah umroh bersama suami saya gitu kan. Nah disitulah akhirnya banyak pemikiran gitu kan, banyak hasrat saya untuk bisa kembali ke tanah suci. Itu saya bilang di tawaf wada sama Allah, ya Allah jangan jadikan ini tawaf saya yang terakhir gitu, jangan jadikan ini keberangkatan saya atau kedatangan saya di rumahmu menjadi yang terakhir, tapi jadikan ini sebagai pembuka jalan gitu. Di tawaf ya dok itu kan sambil kita nangis gitu kan ya,
sambil ya Allah ini hari terakhir, sebentar lagi kita kembali ke tanah air gitu kan. Nah itulah waktunya saya mencurahkan semua isi hati saya, ya Rob gitu, jangan jadikan ini yang terakhir, dan izinkan saya bisa mengajak sebanyak-banyaknya umat Islam untuk datang ke Baitullah. Dan luar biasanya Bu Hoiriah, mungkin ini doa yang Allah berikan jalannya. Akhirnya 2 minggu setelah kepulangan saya dari Tanah Suci, alhamdulillah kemarin di 2010 itu saya merasakan malam Lailatul Qadar, bulan suci di bulan Ramadan gitu loh. Datang ke Tanah Suci pas di saat 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setelah 2 minggu kepulangan saya, ada temen sekolah gitu kan, kakak kelas, ngelihat upload saya gitu kan di Facebook itu, Rani kamu pulang dari Tanah Suci ya gitu kan, wih enak banget, pengen nggak untuk pergi haji gitu. Saya bilang ya pengen banget gitu kan, umroh aja udah enak banget, apalagi melaksanakan ibadah haji, menunaikan rukun Islam kita yang kelima. Karena hijrah haji itu adalah impian semua umat muslim, bener gak ya? Semua umat muslim pasti kepengen bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi saya bilang waktu itu sama dia, pengen sih ibadah haji, tapi dananya belum cukup untuk ibadah haji. Akhirnya dia minta izin sama saya untuk datang ke rumah gitu kan. Saya ada punya program nih, program haji, gampang buat kamu jalanin katanya gitu. Karena 2 minggu baru pulang umroh kan masih menggebu-gebu tuh ya, rindunya tuh kayaknya masih kebayang gitu, wangi kain kiswa gitu kan ya, masih kebayang wangi-wangi orang Arab seliweran ya kan, parfum-parfum Arabnya gitu ya. Terus akhirnya ya udah datang aja, saya bilang gitu, mudah-mudahan ini juga jadi jalan saya buat berangkat ibadah haji gitu. Akhirnya beliau datang, nggak sendirian Bu Hoiriah, beliau mengajak 2 orang yang luar biasa yang sekarang saya kenal sebagai mentor kita tercinta, almarhum Bapak Juli Irmayanto dan Bu Ingkris, datang menemani kakak kelas saya itu gitu loh. Akhirnya beliau bertiga cerita bahwa di Armina Reka Perdana ada program solusi gitu kan, gimana caranya supaya bisa memudahkan kita datang ke Tanah Suci lagi. Saya bilang aduh saya pengen banget gitu. Akhirnya beliau katakan di sini ada paket keluarga kayak gitu kan. Akhirnya saya ambil tuh paket 13. Saya nggak pikir lunasnya kapan, berangkatnya kapan, yang penting niatnya udah ada deh gitu kan. Dan itu pun uangnya Bu Hoiriah, uangnya itu saya pas kebetulan gitu ya, pas kebetulan lagi ada asuransi saya waktu itu masih ikutan asuransi keluar, udah berakhir lah masanya, jadi ada dana cash tabungan dari asuransi itu. Akhirnya bismillah saya bayarkan untuk paket 13 untuk mendp-kan keluarga saya. Dan luar biasa, mungkin itu jadi pembuka jalan ya. Saya bilang sama Allah, ya Rob, hamba hanya saat ini hanya mampu untuk mendp-kan ayah saya, ibu saya, anak-anak saya untuk bisa ke Baitullah gitu. Untuk pelunasannya hamba serahkan engkau yang maha kaya gitu kan. Pokoknya nggak mikirnya mau berangkatnya kapan segala macam tuh, saya nggak mikir banyak gitu, yang penting udah bismillah. Nah akhirnya ternyata berjalannya waktu gitu kan, berjalan waktu, setiap hari, setiap minggu itu Pak Juli gitu kan, almarhum, bilang ke saya, menguatkan saya, ayo Bu Rani, ini ternyata ada sistemnya loh gitu kan. Setiap kali kita mengajak orang untuk umroh, itu kita dapat bagi hasilnya, dapat komisinya gitu kan ya. Akhirnya itu tuh saya manfaatin, saya kumpulin, ada yang daftar, alhamdulillah saya tabungin gitu kan, saya tabungin. Nah tahun 2011 saya bilang sama Allah, ya Rob, udah kangen lagi nih pengen ke Baitullah gitu kan. Tahun depan dong pengen ya Rob, pengen ajak keluarga saya ini bisa lunas semuanya gitu kan, saya bisa berangkat. Dan ternyata memang ya, kalau pikiran itu kan mempengaruhi keseluruhan kerjanya tubuh kita ya. Otaknya ikut mendukung gitu kan, terus kemudian pikirannya juga mendukung, apalagi gerak badan kita gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kayaknya otak tuh mencari jalan gitu kan, supaya rezeki-rezeki itu bisa datang nih buat lunasin gitu kan. Nah kemudian alhamdulillah dibantu dengan Pak Juli, Bu Ingkris, waktu itu kita udah mulai bergerak gimana syiar Baitullah ke orang-orang sekitar kita gitu kan. Tahun 2011 juga menjadi sebuah pertanda bahwa kita akan dapat rezeki miliaran dari Armina Reka Perdana.
Nah, 2012 di awal tahun, alhamdulillah Allah cukupkan semuanya. Nggak tahu itu uangnya dari mana, gitu kan ya. Tiba-tiba cukup, yang tadinya targetnya cuma 7 orang, ternyata saya bisa bantu ada keluarga dari ibu mertua saya gitu kan, dan kemudian Budina gitu kan, waktu itu juga belum belum target untuk berangkat, tiba-tiba saya bisa, ya udah kita berangkat yuk. Akhirnya 9 orang juga bisa mengikuti, menduplikasi keberangkatannya Pak Juli, bisa mengumrohkan 9 orang gratis pada saat itu. Itu kalau pakai logika ya Bu Hoiri ya, teman-teman semua ya. Kalau pakai hitung-hitungan manusia gitu kan. Kalau Allah nggak ridho dengan apa yang sedang kita perjuangkan, nggak apa ya, nggak dikasih jalan untuk sebuah kebaikan gitu ya, Allah nggak kasih kesempatan itu, mungkin nggak akan bisa gitu loh. Saya nggak tahu tuh, tiba-tiba uangnya terus ada aja gitu kan, rezeki terus mengalir, siar Baitullah saya terus didukung sama keluarga, dibantu oleh mentor miliarder kita Pak Juli dan Bu Ingkris, tim yang juga terus bertumbuh gitu. Alhamdulillah di tahun 2012 berangkat, kemudian di tahun 2013 bisa menunaikan ibadah haji. 2 minggu habis pulang ibadah haji bisa keliling 9 negara Eropa. Dahsyat gak? Kalau dipakai hitungan manusia tuh, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Dulu mau buat umroh sendiri aja mesti meres dulu gitu ya. Mesti mengumpulkan segala daya upaya untuk bisa menggenapkan puluhan juta biaya umroh gitu kan. Tapi tiba-tiba Allah kasih kesempatan bisa berangkat umroh sekeluarga, tahun depannya bisa bisa haji plus, bisa keliling 9 negara Eropa. Itu kan amazing banget gitu loh. Gitu. Jadinya itu yang jadi akhirnya, ya Allah tuh sayang banget sama saya gitu ya. Allah tuh kok apa sih, padahal apa yang kita lakukan, artinya ibadah-ibadah yang kita lakukan tuh kayaknya belum maksimal gitu ya, tahajudnya masih bolong-bolong, puasanya, tapi ketika kita terus niat kebaikannya terus ada, apalagi waktu itu kan syiar Baitullah, kita punya niatan untuk gimana caranya orang-orang sekitar kita bisa datang ke tanah suci juga gitu kan ya, bisa menikmati gitu kan kita waktu pertama kali ke sana tuh, ya Allah ternyata enak ya umroh ya gitu kan, ternyata apa ya, segitu rasanya gitu, jadi lupa segalanya kan ketika kita di Baitullah, benar nggak Bu Heri ya? Kadang lupa anak, lupa suami, lupa kayaknya tuh kita cuma berdua sama Allah, benar nggak? Ya kan? Ngerasain tuh, aduh ya Allah gitu, dan akhirnya itulah yang membuat saya minta sama Allah, ya Rob, nikmat banget gitu bisa datang ke rumahmu, izinkan kami bisa membawa sebanyak-banyaknya hambamu yang mungkin belum tergerak gitu kan, yang belum dimampukan rezekinya, izinkan kami jadi wasilahnya gitu. Dan alhamdulillah memang akhirnya setelah itu setiap tahun bisa berangkat ke Baitullah dengan rezeki sendiri maupun jadi tour leader gitu kan, dan itu sebuah rasa syukur yang mendalam banget gitu. Perjalanan hijrah yang niatnya awalnya cuman pengen umrohkan sekeluarga, tapi ternyata Allah kasih bonus-bonus yang lain gitu. Bunda. Nah Bunda, itu sekarang kan alhamdulillah Armina Reka juga mendirikan sebuah perusahaan yang luar biasa juga ya Bunda, di mana Armina Daily ini, Armina Reka Parmasya Pratama ini didirikan juga dalam rangka untuk membantu sebanyak-banyak umat untuk bisa segera menjadi muslim-muslimah yang kuat secara finansialnya, sehingga bisa mudah untuk memenuhi panggilan Allah ke Baitullahnya, sehingga bisa membantu perekonomian umat ya Bun. Nah, Bunda Siti bisa menyampaikan ke kami itu bagaimana Bunda bisa juga fokus setelah kita syiarkan Baitullah melalui Armina Reka Perdana dan hijrah gitu menjadi pebisnis syariah Armina Daily. Nah, bagaimana Bunda? Silakan Bun. Ya, alhamdulillah ya, maksudnya Allah tuh begitu menyayangi Armina Reka gitu ya, menyayangi sebuah perusahaan yang memang kita tahu bagaimana pendirinya, pemiliknya, ownernya adalah Bunda Hajah Daniri Buril, yang memang setiap waktu saya kenal betul dengan beliau gitu ya, sejak saya berkecimpung dengan Armina Reka Perdana, jadi keluarga besarnya Armina Reka Perdana tuh jadi
jadi sangat kenal dengan siapa Bunda Guril, siapa anak-anaknya yang membantu beliau menjalankan usaha ini gitu kan, siapa orang-orang di sekitarnya gitu. Jadinya saya yakin banget Allah tuh layak banget kasih banyak kelimpahan jalan gitu ya, jalan berkah keberkahan buat Armina Reka, karena Bunda Guril sendiri selalu memikirkan ketika Armina Reka Perdana tidak boleh lagi menjalankan sistem marketing yang dulu kita jalankan gitu kan, dengan mudahnya gitu ya, dengan kesempatan yang akhirnya Allah berikan, ya udah Armina Reka tetap jalankan sebagai penyelenggara umroh haji seperti yang lainnya, ini saya kasih jalan kayak gitu aja gitu Allah gitu ya, saya kasih jalan, saya kasih ini untuk mendirikan Armina Daily gitu, Armina Reka Parmasya Pratama. Karena apa? Saya yakin banget itu juga mungkin doa-doanya Bu Guril ya, karena beliau tahu banget leader-leader Armina Reka Perdana yang saat ini mungkin sudah ada yang resign sebelumnya gitu kan, sudah benar-benar merasakan bagaimana syiar itu menjadi ibadah buat mereka gitu kan, ketika nggak boleh lagi untuk syiar secara sistem marketing yang biasa kita lakukan, akhirnya apa? Bunda Guril mendirikan Armina Reka Parmasya Pratama supaya kita tetap punya cara bagaimana membantu banyak orang gitu kan, dan akhirnya didirikan Armina Daily. Armina Daily juga nggak kalah kerennya, nggak kalah hebatnya, malahan ya kita bilang dengan adanya Armina Daily ini target kita untuk memberdayakan umat itu malah lebih luas jangkauannya. Benar nggak Bu Heri ya? Ya kan? Kalau dulu kan kita hanya menginformasikan umroh haji kepada orang-orang yang hanya pengen umroh haji aja, ya kan? Sekarang di Armina Daily gitu, umroh hajinya iya tetap dapat dari rezekinya, kemudian membuat orang-orang itu akhirnya bisa membahagiakan keluarganya dengan rezekinya, kemudian orang-orang itu bisa melunasi segala amanah-amanah hutang-hutangnya gitu kan. Artinya kan nggak hanya orang yang butuh umroh haji aja yang bisa kita jangkau, tapi seluruh umat Islam, mudah-mudahan nggak cuma di Indonesia tapi di dunia ya, amin ya Allah. Armina Daily akan menjadi perusahaan bisnis networking terbesar nomor 1 di dunia. Wah, dahsyat ya. Yang penting kitanya sebagai mitra-mitranya harus tetap berlandaskan menjadikan syiar yang kita jalankan di Armina Daily ini tetap sebagai ibadah gitu loh. Karena kalau semuanya udah dapat ridhonya Allah, mau apapun, mau jadikan Bu Hoiria besok nih nggak pakai lama, bulan depan 100 juta per bulan, bisa nggak sama Allah dikasih? Amin Bisa ya Allah. banget. Bisa banget. Menjadikan Bu Nani Hermawati, menjadikan Bu Welas Asi, Bu Widya Purbayani, Ibu Maria Ulfa dan semua teman-teman yang di sini jadi miliarder, dapat 100 juta per bulan. Gampang nggak bagi Allah? Gampang. Allah. Gampang banget. Ya, bahkan Allah bisa memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang dengan mudahnya gitu loh. Apalagi cuma sekedar menjadikan kita jadi miliarder. Gampang banget. Nah, tinggal kita sekarangnya. Tinggal kita yang menjadi mitra-mitra ini, yang menjadi tentara-tentaranya Allah. Jundullah Allah gitu kan ya. Tentara-tentara Allah untuk bisa memberikan terus kebaikan, menjadi wasilah keberkahan banyak orang. Kita pakai cara-caranya Allah. Gitu. Kan kita udah banget nih, Armina Daily sudah dapat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, udah masuk ke dalam asosiasi yang memang didirikan resmi oleh pemerintah Indonesia gitu kan. Nah, sekarang gimana caranya supaya menjadikan syiar Armina Daily ini sebagai sarana ibadah buat kita menjemput rezeki sambil juga membuat jembatan menuju surganya Allah. Apalagi kita selalu ingatkan, selalu diingatkan terus menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Nanti di akhir kita, di kematian kita kelak, kita akan dikumpulkan bersama Nabi dan Rasul, bersama para syidik, syuhada. Masya Allah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita bersyiar di Armina Daily ini. Kalaupun sekarang misalnya Bu Rani hasilnya nih belum sesuai harapan saya, nggak masalah, itu proses. Ya kan? Betul. Kan Bapak Ibu bisa lihat tuh di video saya makan masih pakai masih unyu-unyu, masih lasik. Pendapatannya baru dari hasil dari pekerjaan suami aja gitu kan. Gimana caranya mau umroh, gimana caranya mau keliling dunia gitu. Waktu itu mah belum kepikiran.
Tapi artinya gini Bapak Ibu, teman-teman semua, para mitra-mitra Armina Daily yang malam ini sudah hadir maupun yang dihadirkan oleh Allah berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan inilah jalan buat kita mencapai tujuan hidup kita, yaitu sukses, sehat, kaya, berkah. Tinggal gimana kitanya, mau cepet atau mau lambat, mau cepet apa mau cepet banget, nggak ada yang lambat di sini ya. Mau cepet apa mau cepet banget, mau kaya apa mau kaya banget gitu. Kan enak kalau udah jadi miliarder mah, mau sedekah kapan aja bisa. Mau sedekahnya nggak pakai yang yang 2000-an gitu ya. Sekali sedekah 1 juta, 10 juta, 100 juta. Nah, gitu. Tadi disampaikan oleh Bunda, setiap proses itu proses hijrah itu kan ada tantangan ya Bun. Nah, Iya, kasih betul. Bun agar bisa kita itu terus istiqomah, optimis dalam menjalankan bisnis ini, tidak gampang naik turun gitu Bun. Habis lihat Bunda Rani gitu, besok 2 hari lagi tolak, lemes lagi gitu. Gimana Bunda tips? Teman-teman mungkin belum tahu ya, mungkin ada yang tahu ada yang enggak ya. Saya tuh pernah galau juga jalani Armina Daily gitu kan. Bayangin Boy Riah ya, bayangin ketika dulu jalankan Armina Reka Perdana itu kan setahun itu bisa miliaran saya dapat ya. Betul. Miliaran saya dapat gitu kan. Tapi ketika harus mulai lagi dari nol jalankan Armina Daily gitu, kemudian hasilnya tidak seperti yang pernah saya dapetin di Armina Reka Perdana ya kan, akhirnya saya down. Karena apa? Niat saya salah waktu itu. Tujuan saya salah. Saya hanya mengharapkan penghasilan di situ. Ya kan? Karena apa? Kalau udah liatnya hasil duluan gitu kan, udah liatnya hasil duluan, itu tuh jadi kemarin kan saya dapatnya miliaran, kok harus mulai dari puluhan ribu lagi sih gitu kan? Mulai dari ratusan ribu lagi. Kayaknya ini bukan bisnis yang saya mau gitu kan. Sempet galau, baper, sempat menghilang. Ya walaupun menghilangnya gak lama-lama sih. Alhamdulillahnya gitu kan. Alhamdulillahnya ada mentor miliarder, ada Pak Juli dan Bu Ingkris yang terus memantau saya gitu loh. Memantau, karena saya tuh kan tipenya memang gak bisa dikekang ya, gak bisa dikerasin gitu ya, dikerasin. Kalau dikerasin malah kabur gitu. Akhirnya Pak Juli dengan kelembutan hatinya, kesabarannya, Bu Ingkris, beliau memantau saya gitu kan, terus akhirnya tetap berkomunikasi gitu. Saya pun masih bisa berkomunikasi leluasa dengan beliau walaupun saat itu saya seperti lagi mencari lagi gitu ya, mencari jati diri. Tapi karena kesabaran beliau, akhirnya beliau terus bilang, Bu Rani, Armina Daily itu proses gitu kan. Armina Daily itu proses, semuanya masih baru di sini gitu kan. Tapi kalau dengan sistem yang sudah disiapkan oleh Armina Daily, saya yakin, kata Pak Juli gitu, saya yakin Armina Daily juga bisa akan besar seperti Armina Reka Perdana lalu gitu. Dan akhirnya saya juga mikir, harusnya itu kan yang galau Pak Juli sama Bu Ingkris ya, yang setahunnya 6 miliar. Ini yang setahunnya 1 miliar tuh malah galaunya lebih berat kan, aneh gitu. Iya, betul. Akhirnya saya tobatan nasuha gitu kan, saya istighfar, ya Allah. Ini di bawah saya sudah dikasih teman-teman yang tetap istiqomah. Waktu itu ada Bu Novi, Bu Eli, Bu Cici gitu kan ya, yang mereka tetap berjalan di Armina Daily walaupun saya kemana-mana gitu kan. Saya tuh kayak kufur nikmat gitu. Akhirnya saya ya Allah ampuni saya gitu kan. Saya siap bersama mereka untuk membangun sama-sama Armina Daily. Jadi bukan Bapak Ibu aja yang galau, saya pun pernah galau. Dan kalau galau itu manusiawi Boy ya, tapi galaunya jangan lama-lama ya. Galau jangan lama, apalagi sekarang lebih enak. Buktinya udah banyak. Peraih reward yang tadinya cuma 40 orang, sekarang udah 250 orang. Bahkan di periode ini yang baru saja dikeluarkan oleh Armina Daily gitu kan, omsetnya Armina Daily yang tadinya selama 6 bulan itu 35 miliar, sekarang dalam waktu 1 bulan aja sudah lebih 14 miliar. Artinya apa gitu kan? Artinya progres perusahaan ini terus meningkat.
Dan progres untuk jadi miliarder, terlahirnya miliarder-miliarder baru itu terus bertambah. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang terus istiqomah, bangun asetnya, ikuti apa kata mentor miliardernya dan leader-leader besarnya, ikuti jejak mereka, Bapak Ibu juga pasti akan sukses di usaha ini. Amin, Gitu. amin ya Dan itu yang saya lakukan dulu. Allah. Kalau saya melihat menyimpulkan ya bahwa Armina Daily ini adalah salah satu rahasia dari ridha Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin. Ya gimana nggak ridho Allah gitu Ibu Hoiria ya. Saya bersyukur banget gitu kan. Teman-teman yang menjadi leader-leader di Armina Reka Perdana maupun Armina Daily kan kebanyakan juga mereka menjadi tour leader untuk keberangkatan umroh haji, ya kan? Dan di sana mereka pasti berdoa, mendoakan teman-teman semua gitu loh, mendoakan mitra-mitranya, mendoakan grupnya supaya tim di bawahnya juga bisa menikmati apa yang sudah mereka nikmati gitu loh. Jadi bismillah lah ya, bismillah. Armina Daily adalah perusahaan yang memang bertujuan baik didirikannya. Orang-orangnya juga punya dedikasi yang baik, leader-leadernya juga keren-keren, mentor miliardernya bahkan mengajarkan nggak cuma marketing, tapi marketing spiritual, HPS-nya dijaga, itu kan udah menjadi sebuah bisnis yang ideal banget gitu loh. Betul banget Amin Bunda. ya Allah. Amin ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Gimana ini Bapak Ibu muslim-muslimah hijrahku hari ini ilmunya luar biasa ya, karena kita akan memasuki tema selanjutnya Bunda. Sebenarnya kurang banget ini ini, tapi Masya Allah ini dari waktu yang sedikit tapi barokah ini Insya Allah akan menjadikan semangat kami, memotivasi kami untuk bisa segera mengikuti jejak Bunda Rani menjadi muslimah miliarder yang rahmatan lil alamin. Segera kami bisa mewujudkan impian-impian mulia kami, membantu banyak umat muslim untuk bisa segera menjadi mukmin yang kuat, karena seperti yang disampaikan bahwa mukmin yang kuat akan sangat dicintai sekali oleh Allah. Amin. Wasilah Armina Daily disampaikan Bunda Rani, insya Allah kita semuanya bisa ya Bun ya. Bisa, Amin. siap ya, siap bisa. Dan pastinya harus terus belajar ya Bu Hoiria ya, karena proses itu kan memerlukan ilmu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah untuk selalu belajar. Allah itu maha kaya. Kalau Bapak Ibu merasa, aduh saya kayaknya nggak bisa jadi miliarder, aduh saya kok ini kebanyakan mengeluhnya, kebanyakan BEJ-nya, berarti Bapak Ibu tuh secara nggak langsung meremehkan maha kayanya Allah gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Yes, siap Bunda. Bismillah, kami yakin. Dan periode ini, Bismillah Bunda, mohon doanya kami bisa bersama tim Bapak Hafiz Riwayat Armina Daily. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Amin Allahumma amin kabul. Banyak Bunda Rani dari Jakarta atas kehadiran dan juga sharingnya yang luar biasa. Insya Allah Bunda Rani ilmunya akan semakin berkah berlimpah. Bunda Rani selalu diberikan oleh Allah kesehatan bersama keluarganya, keberkahan dunia akhirat, dan bisa terus membimbing kami, mengiringi kami untuk bisa sampai di titik kesuksesan. Amin ya Rabbal alamin. Amin, amin ya Allah, amin. Terima kasih Bunda atas kehadirannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah, subhanallah, luar biasa sekali ya. Ibu satu ini tadi, Ibunda Hajah Fathia Rani, founder dari Grid Community, di mana beliau sudah menceritakan kisah sukses beliau sampai di titik ini, bagaimana beliau berjuang ya, tidak hanya untuk bahagia sendiri, tapi juga membahagiakan banyak orang. Itulah impian beliau. Dan subhanallah, Wasilah Armina Daily, beliau bisa mewujudkan impian-impian beliaunya satu persatu. Dan insya Allah kita pun juga bisa, asal kita mau terus belajar, mengupgrade niat kita, memperbaiki ikhtiar kita, dan terus yakin bahwa Allah kita itu maha memampukan. Dan bismillah, wasilah perusahaan yang luar biasa Armina Daily, kita semuanya bisa. Amin ya Rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya
Hijrahku akan memberikan kajian ilmu agama seperti minggu-minggu sebelumnya, di mana tema kita malam hari ini yaitu rahasia ridha Allah. Subhanallah. Apa itu rahasia ridha Allah? Segera saja yuk kita hadirkan narasumber kita selanjutnya, yaitu Ustadz Fathur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz bisa hadir kembali di acara Hijrahku. Dan tema kita malam hari ini Ustadz yaitu rahasia ridha Allah Ustadz. Ustadz, tentunya tadi Ustadz juga menyimak ya bagaimana Bunda Rani menyampaikan begitu luar biasanya perusahaan Almina Daily, dan saya bisa menyimpulkan bahwa Almina Daily ini adalah salah satu bentuk ridha Allah untuk kita bisa sukses berkah pastilah bisnis ini. Ustadz, untuk mengawali pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan ridho itu Ustadz? Dan di manakah Allah menyembunyikan ridhonya? Bisa disampaikan Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat muslimin muslimah hijrahku dimanapun kalian berada, alhamdulillah pantas kita rasanya bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita dapat bersama-sama bergabung kembali dalam acara Hijrahku, acara yang saya yakin penuh dengan keberkahan, acara yang tidak hanya mementingkan duniawi saja, tapi acara ini adalah acara yang merespon juga akhirat kita, sehingga kita insya Allah betul-betul sesuai dengan tema tadi, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, menjadi manusia yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Saya berdoa mudah-mudahan semua yang bergabung dalam acara ini juga menjadi manusia-manusia yang sukses, di samping sukses juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat hijrahku dimanapun Anda berada, terkait dengan tema hari ini, temanya adalah ridho, atau di mana ridhonya Allah tadi. Pengertian ridho di sini diterangkan di dalam kamus bahasa Arab, berasal dari kata rodiya yardo, artinya adalah rela dengan atau senang. Kalau orang Jawa mengatakan legowo, jadi gembira, senang, menerima dengan senang hati, dengan tulus hati. Ini namanya ridho. Nah, kalau menurut istilah ridhoan kita kepada, misalkan kita ridho kepada Allah, artinya adalah kita menerima semua kejadian yang menimpa diri kita dengan lapang dada, menghadapinya dengan tabah, tidak merasa kesal dan tidak putus asa. Sedangkan kalau ridho dari Allah untuk kita adalah Allah senang sekali dengan perbuatan yang kita lakukan. Bahkan Allah tidak hanya senang, Allah akan membalas perbuatan kita itu dengan jannahnya, dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata ridho. Kemudian pertanyaan tadi adalah di mana Allah menyembunyikan ridhonya ya. Ini satu pertanyaan yang berkualitas. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan ini. Betul sekali. Kita tidak pernah tahu memang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ridhonya. Begitu pula kita tidak tahu di mana Allah menyembunyikan ghadabnya. Yani kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak pernah tahu. Oleh karenanya malam hari ini dengan tema tersebut saya akan mengambil satu keterangan yang diambil dari kitab Nashaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, di mana beliau mengutip satu makalah atau satu perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata begini,
Innallaha katama sittan fi sittatin. Sesungguhnya Allah menyimpan 6 perkara fi sittatin, di dalam 6 perkara. Kata beliau, katamar ridho fi ta'atin. Allah menyimpan ridhonya Allah, disimpan di mana? Fi ta'atin, di dalam ketaatan. Yang kedua, wa katamal ghadaba, dan Allah menyimpan murkanya Allah itu fi maksiatin, di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa katama lailatul qadri, dan Allah menyimpan Lailatul Qadar fi syahr Ramadan, pada malam-malam bulan Ramadan. Wa katama awliyaihi, dan Allah menyimpan para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala fi ma bainan nas, di antara kita, di antara para manusia. Wa katamal maut fil umri, dan Allah menyimpan kematian fil umri, di dalam umur kita. Jadi kapan kematian itu akan terjadi, disimpan di dalam umur kita, rahasia Allah. Wa katamas sholatil wusta, dan Allah menyimpan sholat al-wusta, sholat yang terbaik di antara sekian sholat, dari sholat 5 waktu, fis sholawat, pada semua sholat, termasuk mulai zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, di mana as-sholatul wusta itu ada. Ya, artinya bahwa memang Allah atau sunnatullah selalu merahasiakan itu. Oleh karenanya, kita tidak diperbolehkan untuk meremehkan suatu amalan. Karena apa? Jadi amal ketaatan itu tidak boleh diremehkan, karena kita tidak pernah tahu di mana Allah Subhanahu wa taala menyimpan keriduan itu kepada kita. Jadi kita jangan, makanya Rasulullah pernah menyampaikan suatu hadisnya yang sangat-sangat indah ini. Kata Rasulullah, la tahqironna, janganlah menyepelekan. La tahqironna, sungguh janganlah kalian menyepelekan minal ma'rufi, dari kebaikan syai'an sedikit pun, walau antal qa'ahoka biwajhin talqin, sekalipun hanya sekedar dengan kamu berjumpa dengan temanmu, kemudian menampilkan wajah yang ceria. Ini kan sehingga ini kelihatannya remeh. Walaupun hanya dengan itu, ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada juga hadis yang mengatakan begini, fattakun nar, takutlah kamu kepada neraka Allah, walau bisyikki tamratin, sekalipun hanya bersedekah dengan separuhnya kurma. Separuhnya kurma. Ini kan sesuatu yang kelihatannya tidak ada artinya di mata kita. Namun siapa tahu di dalam separuh biji kurma yang kita sedekahkan, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan, atau juga tidak boleh kita meremehkan seperti apapun, sekecil apapun sesuatu yang diamalkan oleh orang lain. Bahkan Sayyidah Fatimah ini pernah juga mengamalkan hadis ini. Pernah suatu ketika ada seorang pengemis wanita. Ini datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidah Aisyah ini terkenal seorang yang dermawan, luar biasa dermawannya. Tidak pernah dia menolak kepada siapapun yang meminta-minta kepada beliau. Nah, suatu ketika dalam bisa terangkan ada seorang pengemis yang datang kepada Sayyidah Aisyah ini. Kemudian lalu pengemis itu meminta sesuatu kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah masuk ke dalam rumah beliau. Ternyata yang dijumpai di dalamnya, di dalam rumahnya Sayyidah Aisyah hanya ada beberapa genggam atau butiran gandum itu. Kemudian lalu dia mengambil apa yang tersisa dari gandum yang ada di rumahnya itu,
keluar diberikan kepada pengemis tersebut. Nah, kemudian setelah diberikan, pengemis itu spontan terkejut loh. Kenapa yang diberikan cuma segini aja? Lalu Aisyah juga menanyakan kepada pengemis itu, kenapa engkau terkejut? Bukankah Allah telah berkata, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Maka terimalah dan carilah lagi butiran-butiran atau tambahan-tambahan ke orang lain yang sehingga kamu mendapatkan nanti yang cukup untuk makan bersama keluargamu. Artinya apa? Bahwa Sayyidah Aisyah tidak pernah meremehkan sekecil apapun sedekah amal baik dari beliau. Walaupun dianya hanya punya seperti itu, sedikit yang dia miliki, tapi dia tetap menyempatkan untuk bersedekah kepada seorang itu. Kadang-kadang kita kan tidak. Kita kadang malu sedikit yang kita punya kemudian kita berikan, padahal itu tidak boleh. Sedikit yang kita berikan, kalau memang itu kita berikan saja. Jangan-jangan sedikit yang kita berikan itu kemudian akan menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian juga kita tidak boleh meremehkan orang yang memberikan kepada kita. Ini Bu Khair tentang ridho dan di mana ridho Allah disembunyikan oleh Allah SWT. Tentunya tadi diterangkan bahwa ridho Allah disembunyikan oleh Allah di dalam kita kepada Allah, besar maupun kecil, itu tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Ya, jadi bisa saya simpulkan bahwa ternyata ridho Allah, ridho tadi itu kan artinya senang, lega gitu ya. Ridho, senang, gitu. Legowo cara bahasa Jawanya seperti saya tadi, legowo gitu. Allah ridho pada kita itu, dan Allah menyimpan ridho itu di dalam ketaatan kita ya Ustadz. Jadi setiap kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, beramal solih, tidak peduli itu besar maupun kecil, kita jangan remehkan gitu. Jangan-jangan Allah menyimpan keridhoannya di dalam amal-amal kita tadi. Subhanallah, luar biasa sekali Ustadz. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Ustadz, kenapa Allah harus menyembunyikannya Ustadz? Kenapa kok tidak langsung ditunjukkan saja gitu? Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Bahwa kenapa kok Allah selalu menyembunyikan ridhonya, kok tidak langsung ditampakkan ini yang saya ridhoi. Ini hikmah diantaranya Allah menyembunyikan ridhonya, menyembunyikan ghadabnya, menyembunyikan al-qadar adalah agar kita selalu continue istiqomah di dalam beramal yang baik. Jadi Allah cinta kepada kita kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kan misalkan ini Lailatul Qadar ditunjukkan oleh Allah pada malam sekian, tentu orang tidak akan istiqomah ke masjid, cukup mengambil hari ini saja. Yang lain masjid kosong. Kemudian misalkan amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah sholat isya. Sholat yang lain nantinya juga orang-orang tidak akan datang karena sudah sholat yang diridhoi adalah sholat ini. Jadi agar kita continue istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah sangat senang, sangat cinta kepada hambanya apabila dia selalu mau mendekatkan diri kepada Allah, mau minta, mau berdoa kepada Allah. Jadi Allah kalau dimintai justru tambah senang sekali. Lain dengan manusia, semakin kita sering minta, maka lama-lama kita manusia kan bosan. Satu dikasih 2 kali, mungkin kita pergi. Itulah manusia, tapi Allah tidak. Jadi salah satu dirahasiakannya ridho Allah yaitu situ, agar kita selalu continue beramal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua kalinya, kalau memang kita tidak pernah tahu di mana Allah menyembunyikan ridhonya, nanti seperti yang dikatakan tadi kan dalam hadis Rasul, ada seorang ya
Ini di dalam kisah yang ada kaitan dengan la tahqironna. Ada seorang yang memang ini kalau kita katakan layak masuk neraka. Karena apa? Sejak dia ada di dunia ini menjadi perempuan yang nakal. Katakan mungkin kalau bahasa sekarang perempuan-perempuan atau kupu-kupu malam gitulah. Lalu kemudian dianya hanya dengan memberikan minum kepada anjing yang kehausan, maka amalan yang seperti itu diterima oleh Allah, mendatangkan ridho Allah, rahmat turun, lalu kemudian seorang perempuan itu taubat, mati dalam keadaan husnul khotimah berkat amalan yang kecil hanya memberikan minuman kepada seekor anjing. Nah ini, jadi sekali lagi istiqomah dalam beramal agar kita dicintai oleh Allah, dan karena kita tidak tahu amal yang besar atau yang kecil yang menjadikan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Masya Allah. Allah kita maha pengasih dan penyayang, maha rahman rahim, sehingga seperti tadi yang diceritakan Ustadz ya, orang yang begitu banyak dosa hanya dengan gara-gara beramal solih sekecil itu di mata manusia itu sangat remeh ya Ustadz, memberikan minum pada anjing yang kehausan, tapi Allah ridho, disitulah rahasia Allah. Allah ridho, subhanallah, beliau bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Luar biasa sekali Ustadz. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa karena kita tidak tahu di mana Allah ridho, gitu. Jangan pernah kita tidak istiqomah ya Ustadz dalam beramal soleh. Jadi kita benar-benar dilatih oleh Allah untuk bisa benar-benar ikhlas dalam beramal, tidak karena ini, tidak karena itu, gitu. Karena nanti kita nggak tahu dari amal kita yang mana Allah itu memberikan ridhonya. Seperti itu ya Ustadz. Ustadz bisa kan barangkali untuk menguatkan Ustadz, untuk menguatkan kita gitu. Adakah dalil atau keterangan yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh meremehkan amal soleh yang meskipun itu kecil gitu di mata manusia, biarpun itu amal kita sendiri ataupun meremehkan amal orang yang seperti tadi Ustadz sampaikan, kita menerima sedekah dari orang yang mungkin hanya sedikit gitu. Adakah dalilnya atau keterangannya Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, betul. Tentang hadis yang menerangkan kita tidak boleh meremehkan sedikit seperti apapun yang diberikan oleh orang lain, ini jelas dalam gambaran hadis Rasulullah, di mana Rasulullah pernah bersabda seperti ini, ya nisa al muslimat, wahai para wanita-wanita muslimah. Jadi termasuk kita semua ini yang dihitobi oleh Rasulullah SAW. Wahai wanita-wanita muslimah, kenapa kok wanita-wanita muslimah ini? Karena mungkin ini Rasulullah sudah memang Rasulullah itu tahu bahwa mungkin kebanyakan ini dari kalangan nisa itu. Kata Rasulullah, wahai perempuan-perempuan muslimah, la tahqironna jaratun, janganlah seorang tetangga itu meremehkan lijaratiha kepada tetangganya sendiri. Walau birsinasyatin, sekalipun yang diberikan oleh tetangga ini diumpamakan hanya secuil daripada kulit binatang. Misalkan mungkin kita diberikan oleh tetangga, kalau oleh kita dicontohkan di desa-desa mungkin sepiring bubur merah itu kita antar, terus kemudian kita ngomong itu aja kok, beri kok cuma gitu aja, ini tidak boleh. Nah ini dalilnya seperti ini, ya nisa al muslimat la tahqironna jaratun li jariha walau firsina syatin. Yang pertama ini larangan agar kita tidak meremehkan sedikit apapun yang diberikan oleh tetangga kita kepada kita, jangan sampai menghina. Apa hikmahnya kalau kita menerimanya walaupun bentuknya sedikit?
dari sisi kita, mungkin kalau kita menerima pemberian orang itu, kita akan menjadi amal menyenangkan kepada orang. Dan amal menyenangkan orang boleh jadi itu juga menurut kita, apa menurut Allah, amal yang ketika kelihatannya remeh, tapi mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan-jangan yang diberikan oleh tetangga kita kepada kita juga teramal yang sangat tulus dan ikhlas dan menjadikan ridhonya Allah kepada tetangga kita. Makanya kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun dari teman kita, dari tetangga kita. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Quran pun telah menjelaskan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, diterangkan ini suratnya kalau nggak salah di dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fa yasharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Ini jadi orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mereka yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Maka Allah akan membalas penghinaan mereka yang diberikan kepada orang lain. Jadi Allah akan menghinanya, bahkan walahum adzabun alim. Allah akan memberikan siksa yang dahsyat kepada orang yang meremehkan. Dan ayat ini memang diturunkan kepada orang-orang yang munafik. Maka kita kalau melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu, kita meremehkan amal kecil, kemudian atau meremehkan amal orang lain kepada kita, atau kita meremehkan orang lain berbuat sesuatu yang kecil, maka naudzubillah, nanti takut kita digolongkan kepada golongan orang-orang munafik itu. Oleh karenanya dengan jelas Allah terangkan dan Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya bahwa kita dilarang untuk meremehkan satu perbuatan yang kecil, amal kecil, ketaatan yang kecil, bahkan kita juga dilarang meremehkan dosa sekecil apapun dosa itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Pak. Terima kasih banyak Ustadz, ilmu luar biasa malam hari ini. Jadi bisa kita ambil hikmahnya di setiap kita menemui hal-hal ya apa yang tadi Ustadz sampaikan gitu ya. Entah kita saat bertemu orang, teman kita, dan kita memberikan wajah ekspresi yang menyenangkan gitu. Siapa tahu dengan senyum kita Allah ridho dengan kita gitu ya. Sedangkan ridho Allah itu adalah tujuan utama kita dalam kehidupan kita ini ya Ustadz ya. Kita mencari apa di dunia ini kalau tidak mengharap ridho Allah, mencari keridhaan Allah, kelegowannya Allah untuk kita, Masya Allah. Bahkan seperti yang terkait dengan bisnis syariah Armina Daily ini Ustadz, kita berbagi informasi, berbagi solusi, bagaimana banyak umat muslim agar bisa terbantu untuk ekonominya maupun untuk bisa mewujudkan impian mulianya ke Baitullah. Nah, kita saat mensyiarkannya pun juga termasuk amal solih, dan kita saat ditolak itu jangan khawatir ya Ustadz. Siapa tahu di balik kita tadi Allah ridho gitu, yang dia menjadikan kasih sayang Allah itu pun dari arah mana saja. Masya Allah. Luar biasa sekali Ustadz ilmu pada malam hari ini, dan insya Allah ilmu yang sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Insya Allah kita juga akan terus semangat menambah ilmu-ilmu agama kita melalui kajian Hijrahku ini. Dan bismillah Ustadz, acara Hijrahku ini juga salah satu bentuk kita berikhtiar untuk mengharap ridho Allah, dan kita semuanya juga akan mendapatkan ridhonya. Amin. Terima kasih banyak Ustadz atas kehadirannya dan ilmunya juga. Mohon ditutup dengan doa Ustadz agar acara kita malam hari ini semakin barokah. Ya, sebelum ditutup dengan doa, saya pesan bahwa hadis ini jangan disalahartikan. Kita kemudian beramal yang kecil-kecil,
Yang besar juga dong. Kalau hanya yang kecil saja dalam kondisi kita mampu itu namanya gimana? Jadi kita harus juga bukan dari di sini mau nyuruh kita yang kecil ya biar kecil, yang penting ikhlasnya seperti itu. Sekarang kita harusnya bagaimana? Yang besar sekali ya, yang penting biar besar, yang penting ikhlas seperti itu. Dan kita juga jangan tingkat-tingkat untuk misalkan kita kepengen terima doanya, ini termasuk malam ini diterima doanya, diridhoi oleh Allah, juga jangan tingkat-tingkat melakukan yang kecil-kecil termasuk ya seperti itu. Kita mungkin lagi jalan, kemudian menemukan ada paku di jalan, maka kita dengan tulus dan ikhlas mengambilnya, kita taruh di tempat sampah dengan harapan mudah-mudahan itu Allah turun, kemudian rahmat Allah turun, sehingga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, itu juga harus kita lakukan. Ini termasuk kalau memang kita mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat akan kita raih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sirril Fatihah. Ya Rabbal Alamin. Kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih berkah lagi, dan kita semuanya menjadi muslim-muslimah yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat muslim-muslimah hijrahku, luar biasa acara kita pada malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa ya buat Bapak Ibu yang telah mendapatkan undangan dari pengundangnya, segera menghubungi pengundang Bapak Ibu semuanya dan action, kita kuatkan niat kita bersama-sama berjuang mengharap ridha Allah melalui wasilah bisnis syariah Armina Daily ini, dan semoga Allah ridho kita semuanya bisa menjadi mukmin-mukminah yang kuat secara finansial, kuat juga jasmani dan rohaninya, dan kita bahagia tidak hanya di dunia saja, tapi juga bahagia berkah dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Khairiyah dari Kota Gresik, mohon undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya, segala kekhilafan, baik bersikap maupun bertutur kata, mohon dimaafkan, dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.